semangat pagi! Kembali lagi denganku, Sharon Margaret di Narasi Pagi. Pagi ini kami udah siapin beberapa berita terkini yang perlu kamu tahu. Salah satunya adalah soal revisi Statuta UI yang lagi heboh. Yuk, kita langsung bahas aja. Kabar pertama kita ke Singapura dulu yuk. Udah pada tahu dong kalau beberapa waktu lalu Singapura bersiap hidup berdampingan dengan COVID. Tapi kayaknya sekarang mereka mesti kembali ke sikap waspada nih. Soalnya, kasus positif harian Singapura lagi meningkat drastis setelah sejak Agustus tahun lalu trennya melandai. Dari hanya 8 kasus di tanggal 12 Juli, melonjak hingga 88 kasus pada minggu kemarin. Ini bermula dari sebuah tempat karaoke di Orchard. Tanggal 12 Juli kemarin, pemerintah Singapura mengumumkan adanya klaster KTV, semacam karaoke plus-plus gitu deh. Nah, ada 3 kasus yang berhubungan dengan tempat hiburan tersebut. Setelahnya, klaster pun meluas dengan penularan terjadi di 3 tempat karaoke berbeda. Selain dari bar dan tempat karaoke, merebaknya kasus COVID di Singapura juga disumbangkan dari Jurong Fishery Market. Imbasnya, dengan penambahan 182 kasus baru per Selasa kemarin, sekarang Singapura kembali lagi ke semi-lockdown. Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung mengatakan hal ini menyusahkan dan mengecewakan. Pasalnya, dunia hiburan malam Singapura baru saja dibuka setelah tidak beroperasi selama setahun karena pandemi COVID-19. Bukan baru kali ini, nightlife spots berhubungan dengan penyebaran COVID. Di Taiwan misalnya, tempat-tempat hiburan orang dewasa atau disebut tea house jadi penyumbang kasus COVID dalam jumlah yang banyak. Begitu juga di Hong Kong, Korea Selatan, dan Belanda. Bahkan, gara-gara kasus di kalangan anak muda Belanda melonjak, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte sampai minta maaf karena melonggarkan restrictions terlalu cepat. Hingga kini, 46% warga Singapura sudah tervaksinasi 2 dosis, dengan 73% diantaranya mendapatkan dosis pertama vaksin. Wah, kayaknya emang Singapura lagi ngebut nih guys ngejar target, yaitu 2/3 warganya sudah tervaksinasi per National Day nanti pada 9 Agustus. Halo anak-anak UI, rektor kalian Ari Kunchoro kembali menghiasi headlines nih. Kali ini soal revisi Statuta UI tentang rangkap jabatan rektor. Akhir Juni lalu, rektor yang punya harta 50 miliar ini rame diomongin karena ketahuan rangkap jabatan, yaitu jadi wakil komisaris utama BRI. Padahal, itu jelas dilarang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. Di pasal 35 huruf C dibilang, kalau rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada BUMN atau BUMD maupun swasta. Lalu, Bim salah Bim, tanggal 2 Juli 2021, Jokowi mengubah butiran statuta itu menjadi Jadi, sekarang rektor UI bisa deh merangkap komisaris. Hingga semalam, soal ini masih trending di Twitter. Warganet ikut mengomentari polemik tersebut. Well, soal ini kayaknya nggak mungkin deh kalau kita nggak bahas konteksnya. Yuk mundur dikit, kamu ingat dong insiden beberapa waktu lalu pas BEM UI bikin meme yang nyebut Jokowi King of Lip Service. Abis ngeritik, kan mereka dipanggil sama rektorat. Jelas banyak yang bereaksi, nganggap pemanggilan itu nggak sesuai sama demokrasi. Nah, dari kehebohan itu juga terkuaklah kalau ternyata rektor UI itu komisaris BRI. Heboh dong di Twitter dan di media, soalnya ya dilarang Statuta UI tadi. Ternyata BEM UI udah angkat soal rangkap jabatan rektor ini sejak April tahun lalu. Artinya, jauh sebelum mereka bikin meme ngeritik presiden. Di sisi lain, saking ramainya isu meme dan pemanggilan ini, presiden akhirnya berkomentar. Katanya, kritik itu boleh dan universitas jangan menghalangi. Tapi, waktu itu Jokowi ngomong, ada tapinya, bahwa negara ini punya budaya sopan santun, DSB, DST, DKK, DLL. Well, Jokowi memang bilang, kalau rektorat atau kampus jangan menghalangi kritik. Tapi dengan pemerintah ngubah Statuta UI demi membela Prof. Ari, menurutmu gimana? So, Presiden beneran ngebela kebebasan berpendapat di kampus atau malah mendukung langkah rektor yang nyambi jadi komisaris ini saat mangge BEM UI? Atau kamu ada tafsir lain?
Akhirnya clear juga, semalam Presiden Jokowi resmi memperpanjang PPKM darurat hingga 5 hari ke depan. Nah, tanggal 26 Juli nanti, pemerintah berencana melakukan pembukaan secara bertahap. Tapi itu pun ada syaratnya, yaitu jika tren kasus mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Nah, menurut epidemiolog Pandu Riono, kriteria tren kasus menurun tuh nggak cukup untuk melonggarkan PPKM. Pas pelonggaran secara bertahap nanti, Jokowi juga udah jelasin soal perizinan-perizinan para pelaku usaha. Kayak pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok boleh buka sampai pukul 8 malam, dan yang nggak jual kebutuhan pokok sehari-hari boleh buka sampai pukul 3 sore. Keduanya dengan ketentuan kapasitas maksimal 50%. Usaha kecil seperti pedagang kaki lima, laundry, bengkel kecil, pangkas rambut, dan sejenisnya boleh beroperasi sampai pukul 9 malam. Warung makan juga boleh buka sampai pukul 9 malam, tapi waktu makan buat pengunjung cuma boleh 30 menit aja. Nah, kalau menurut kalian gimana? Efektif gak kalau di-extend 5 hari gini? Oh iya, kalau kalian mau dengar bahasan komplit dari yang bikin kebijakan dan juga pihak yang terdampak, nonton Mata Najwa ya nanti malam jam 8 di Trans 7. Sekian dulu bekal informasi buatmu di tengah pekan ini. Jangan lupa tetap taat protokol kesehatan, pakai masker, dan kurangi keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget, oke? Kita ketemu lagi besok pukul 8 pagi hanya di Narasi Pagi. See ya!